Saya Bung Yon, nama lengkapnya Yon Wahyono, lahir tahun 49, jadi bulan Maret tanggal 15 di daerah Bojonegoro, dan di Malang sudah setengah abad lebih. Jadi penduduk warga negara kedua Malang sekarang. Orang tua saya kan pendidik ya, jadi dulu mulai kecil itu sudah ditren, dilatih. Kalau tahun-tahun 60 itu lomba melukis itu di papan tulis, lucu ya. Kamu belum tahu ya, pakai kapur yang putih itu, jadi papannya hitam. Oh, iya. Namanya aja blackboard ya. Yeah. Itu ada ke papan kecil-kecil itu, saya ayo ikut, kamu bisa, kamu itu. Dari situlah saya, oh iya ya, jadi orang tua itu ngerti kalau saya itu ada talenta katanya ya, tanda kutip. Pada tahun 67 hingga 69, Bung Yon masih memperjuangkan keinginannya untuk menjadi seorang tentara. Angkatan darat, laut, udara, hingga polisi telah beliau coba, tetapi masih belum berhasil. Hingga akhirnya beliau bertemu dengan seorang tukang gambar tua di dekat ITN. Dari pertemuan itulah beliau menyadari arahnya, yaitu menjadi seorang seniman. Beliau mulai mengikuti lomba poster dan mendaftar jurusan seni rupa di IKIP. Setelah pertama kali ini agak cerita dikit ya, untuk spirit aja. Begitu saya masuk seni rupa, saya harus tahu siapa, dedengkotnya siapa, suhunya siapa, jagoan melukis, nggak lain tuh Pak Avandi. Bayangan saya pelukis top itu zaman sekarang spring bed yang covernya licin itu, ternyata enggak. Beliau tidur beli tikar gelodak yang rodanya itu besar itu, habis lukis gitu, ya sudah jam-jam 9, 10, 11 itu sudah tiduran juga itu. Di sana saya terkesan bahwa begitu rendah hatinya seorang seniman itu, jadi tidak bergaya yang perlinting, yang enggak. Kalau kenal Pak Avandi itu memang benar-benar luar biasa. Itu salah satu idola saya, itu yang memberi inspirasi saya sampai hari ini itu bertahan gitu. Sebelum menemukan genre yang sesuai dengan dirinya, beliau telah mencoba banyak aliran, mulai dari naturalis, abstrak, hingga kontemporer. Dalam mencari genre, beliau memahami dua tipologi, di mana manusia punya dua dasar, yaitu introvert dan extrovert. Sebagai seorang introvert, beliau menyadari bahwa ia tidak terlalu bagus dalam menangkap hal-hal naturalis, sehingga karyanya lebih mengarah pada dunia dalam. Dari mencoba berbagai hal itulah, beliau mendapat banyak inspirasi, hingga akhirnya beliau menemukan genre yang sesuai dengan dirinya, yaitu eksperimentalis. Bagi Bung Yon, eksperimentalis tidak hanya di teknik, tetapi juga tema dan ide. Ketiga hal tersebut harus selalu ditempa dan diolah. Dari pengamatan beliau pada Picasso, Van Gogh, Pak Avandi, dan seniman lainnya, beliau menyadari bahwa yang menjadikan mereka berhasil adalah tidak pernah berhenti untuk mencari. Melalui pelukis-pelukis hebat tersebut, Bung Yon menyadari sebuah pemikiran bahwa hidup bukan hanya untuk bersenang-senang saja, tetapi juga untuk menjawab pemikiran, hidup itu untuk apa, dan karya seni itu untuk apa. Jadi seorang seniman tidak hanya bergaya saja, tetapi juga berkonsep. Harus ada ide yang dituangkan, harus ada misi yang diutarakan. Sebagai seniman eksperimentalis, Bung Yon juga menggunakan material hasil eksperimen beliau, dan dengan begitu dapat dihasilkan sebuah karya yang sangat baik. Yang favorit? Picasso itu Guernica itu. Jadi setelah Perang Dunia II, dia itu sangat empati terhadap peristiwa itu, sehingga muncullah karya Guernica. Namanya Guernica. Oke. Sementara kalau di Indonesia, Pak Avandi itu sering dia melukiskan orang-orang kecil gitu.
misalnya nelayan, misalnya orang kehausan makan semangka gitu-gitu. Itu suka menceritakan tentang kehidupan orang-orang yang kecil gitu. Iya. Sampai saya pernah juga napak tilas di desa Kusambo namanya di Bali itu. Gini ya, suhu itu kalau studi. Bung Yon menganggap bahwa seni adalah komunikasi antara pelukis dan penikmatnya. Manusia diberi kelebihan oleh Tuhan untuk menangkap hal-hal yang ada di dunia ini, yang kemudian dituangkan oleh pelukis dan ditangkap oleh penikmatnya. Dalam mengapresiasi karya, penikmat seni sering bertanya kepada Bung Yon apa maksud dari karya tersebut. Yang kemudian dijawab Bung Yon dengan kalimat, mengapresiasi sebuah kesenian tidak bisa langsung begitu. Harus ada pelajaran untuk memahaminya. Bung Yon mengungkapkan bahwa anak-anak zaman sekarang merupakan anak-anak yang beruntung, karena informasi dan teknologi lebih mudah didapatkan, sehingga bisa mendapatkan lebih banyak referensi. Pemerintah juga telah memberikan lebih banyak perhatian bagi seniman. Tetapi dengan begitu, kerja keras juga lebih dibutuhkan. Kemudahan teknologi dan informasi membuat persaingan semakin besar. Sebuah keunggulan jika kita dapat berekspresi dan melanjutkannya dengan benar. Selayaknya menggunakan topeng, jiwa kita harus ada di depan. Jika kita menggunakan teknologi, kita juga harus di depan, sehingga teknologi dan ide dapat berjalan beriringan. Selain itu, Bung Yon juga mengungkapkan pentingnya kedekatan dengan subjek. Contohnya, jika ingin melukis laut, maka kita harus hadir di sana. Teknologi memang memberi kemudahan, tetapi tidak dapat memberikan atmosfer yang nyata. Semaju-majunya teknologi, tetap dibutuhkan spirit, sehingga kita dapat menjadi seorang creator, bukan sekedar player. Hidup ini pilihan ya. Kalau kamu salah milih ya selamanya salah. Tetapi salah sekali nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa. Jatuh di lubang yang sama itu adalah kebodohan. Ya kan? Jadi memang ada salah, nggak apa-apa. Aku aja setua ini ya nggak mulus-mulus amat jadi bapak, jadi mbak ya. Tapi belajar itu sepanjang hidup. Jadi jangan segar-segar untuk itu tadi, untuk berusaha. Terus juga anak-anak muda harus lebih cermat gitu. Jadi sesuatu yang dijalankan itu harus dianalisa. Kan kita pernah sekolah di akademi. Oh, tiba ini analisa ini, sehingga nanti muncul kesimpulan. Kalau nggak bisa sendiri Pak. Jadi hidup itu nggak bisa sendirian ternyata. Ini punya teman 1, 2, 3. Artinya kalau itu pas, keinginannya sama, kencang itu ya kenapa enggak? Jadi kan ada AQ, SQ, EQ, QQ itu artinya kan seseorang itu mengaktifkan seluruh piranti, sesuatu pernak-pernik yang diberikan Tuhan ini digerakkan semua. Humanitas iyalah, nanti tiba-tiba kaya, pabrik tampil titik, jeblek, fatal. Hidup itu nggak boleh. Jadi kembali lagi ke religiositas bahwa yang membuat ada itu adalah maha ada. Percayalah, duniawi itu memang tidak segala-galanya.